Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Waalaikumsalam. saya Nurul Aini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Manuan Wetan 4 Surabaya. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Toto selaku Kepala Sekolah SDN Manuan Wetan 4 Surabaya. Pak Toto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, hari ini saya akan mewawancarai Bapak. Sampun siap nggih Pak nggih? Silakan. Nggih. Monggo Bapak bisa diperkenalkan dulu. Ya. Saya Toto Kurniawan SPD, Kepala Sekolah SDN Manuan Wetan 4 616. Terima kasih. Bapak dalam menjalankan perannya sebagai kepala sekolah, tentunya seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana Bapak harus mengambil suatu keputusan, ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun juga ada yang saling bertentangan. Nah, situasi ini disebut juga sebagai dilema etika. Nah, untuk saat ini, selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai kepala sekolah, saya harus cermat dalam memperhatikan permasalahan. Jika permasalahan itu menimbulkan situasi di mana seseorang dihadapkan pada situasi sama-sama benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Itu yang dinamakan dilema etika. Dan satu lagi, jika seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah, nah itulah yang dinamakan dilema bujukan moral menurut saya. Ya. Jadi bujukan moral itu di mana seseorang berada dalam situasi benar atau salah. Oke. Jadi rangkumannya untuk pertanyaan saya tadi, kita harus cermat nggih Bapak nggih? Ya, cermat dalam mengidentifikasi permasalahan. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kita harus cermat, ya, diidentifikasi masalahnya dahulu. Kemudian ditentukan apakah itu dilema sosial, dilema etika, atau bujukan moral. Kemudian saat mengambil keputusan, kita harus memperhatikan paradigma dilema etika, prinsip, dan langkah-langkah pengujian keputusan. Untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa nggih Bapak yang biasa dilakukan selama ini? Ya, yang pertama kali saya lakukan adalah dengan identifikasi permasalahan. Kemudian saya kenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi tersebut. Setelah itu saya tentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini sering saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema selanjutnya. Selanjutnya, saya akan mengambil keputusan, kemudian merefleksi masalah yang terjadi. Jadi ada tahap-tahapannya nggih Pak nggih ini nggih. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kita berhadapan dengan dilema etika, hal-hal yang cukup efektif misalnya dalam mengambil keputusan menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang, kemudian juga saya melakukan diskusi dengan guru dan pemangku kepentingan yang ada di sekolah.
untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau jadwal saya lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap sekolah. Kalau memang memerlukan jadwal tertentu akan saya susun, ya. Kalau misalnya tidak berdampak sangat serius, nah dalam waktu tersebut saya akan selesaikan. Penyelesaiannya langsung di tempat? Iya, jika itu memang tidak berdampak sangat serius, langsung di tempat. Baik. Seandainya serius, nah saya akan jadwalkan. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, paling tidak saya akan meminta bantuan guru atau orang-orang yang berhubungan dengan masalah tersebut. Baik itu siswa misalnya, atau petugas kebersihan, atau keamanan. Yang terpenting mereka paham, tahu akan situasi yang sudah terjadi. Baik. Jadi yang langsung berhubungan yang dalam kasus tersebut nggih Pak nggih, yang Iya, langsung betul. Iya. baik. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin dari kasus-kasus atau permasalahan sebelumnya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Beberapa hal yang saya peroleh manfaatnya misalnya nilai-nilai kebajikan dalam diri. Kemudian prinsip-prinsip yang benar dalam mengambil keputusan. Kemudian paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Baik Bapak, terima kasih atas pengetahuannya sebagai narasumber kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi saya selaku CGP. Ya, terima kasih. Semoga lancar tugas-tugasnya, Amin. lulus sampai akhir nanti. Amin. Demikian wawancara dari saya dan Pak Toto dari SDN Manuan Wetan 4. Tunggu di wawancara selanjutnya dengan kepala sekolah dari SDN lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SDN Banjarsugian 5. SD ini masih termasuk dalam satu kecamatan dengan SD yang saya ampu sekarang. Selamat siang, Bu Kamiati. Selamat siang. Hari ini saya mau mewawancari Bu Kamiati. Boleh nggak Ibu? Boleh. Monggo Ibu diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kamiati, Kepala Sekolah SDN Banjarsugian 5, Kecamatan Tandes, Surabaya. Baik Ibu, langsung saya boleh wawancara nggih Bu? Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Begini Ibu, dalam menjalankan peran Ibu sebagai kepala sekolah, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ada suatu masalah-masalah atau kasus ngoten nggih. Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun bertentangan. Dalam hal ini disebut dengan dilema etika, ngoten nggih Bu nggih. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Kalau mengidentifikasi etika itu memang ada dua, Mbak. Bun, hal yang benar juga juga benar. Yang moral itu adalah benar dan salah. Tapi kalau benar dengan benar itu biasanya seperti kita menilai
itu lomba-lomba antara kelas tinggi dan kelas rendah itu ada bedanya. Sama-sama mempunyai kepentingan, penilaian yang sama, tetapi karena kelompoknya itu ada kelompok kelas rendah dan kelas tinggi, tentu cara penilaiannya beda. Tetapi kalau benar dan salah itu beda lagi. Itu permasalahannya individu atau permasalahan ada yang terjadi di sekolah. Oh, gitu. Nih, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini memang semua sekolah itu pasti punya masalah dan mungkin masalahnya tiap sekolah itu berbeda. Tapi kalau umpamanya di lembaga Ibu ada permasalahan, itu memang pertama harus kita identifikasi dulu permasalahannya itu. Terus yang kedua kita carilah solusinya. Kan setiap ada permasalahan tentu kita mencari solusinya. Itu solusinya tentu saja tidak hanya menguntungkan lembaga saja, tapi alangkah baiknya yang bersangkutan, yang punya masalah itu juga akhirnya lebih baik. Seperti itu. Nggih. Jadi ini saya rangkum nggih Bu nggih. Nggih. Jadi ini tadi yang pertama identifikasi dulu, baru Iya, kemudian cari mencari solusi, solusi. nggih. Terutama yang berhubungan itu yang sangat berkaitan. Iya, Nggih. betul. Nggih. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau itu tendik, itu memang ada sendiri yang namanya supervisi klinis, itu mencari permasalahan seseorang. Tetapi kalau murid sama, kita panggil dulu permasalahannya apa, penyebabnya apa terjadi seperti itu. Kemudian sesudah kita panggil, kita mengetahui penyebabnya apa dia mempunyai masalah seperti itu. Nggih. Nanti kan itu akan berakibat untuk dirinya sendiri dan sekolah juga. Kemudian sesudah kita tahu permasalahannya, kita akan tentu Ibu di sini kan kepala sekolah, ya. Kita punya tim. Memang tidak semua guru, tetapi ada guru yang kita percayai untuk bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Karena kalau semua guru dimintai pertimbangan atau rapat itu tidak tambah selesai, tambah menambah besar permasalahan. Tapi kalau hanya tim tertentu, beliaunya orang-orang terpilih, kita pilih yang bisa menyelesaikan permasalahan itu yang kita kita ajak musyawarah. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Karena itu ada hubungannya dengan lembaga dan orang tersebut. Jangan sampai ada yang dirugikan. Seperti itu. Terus habis itu, sesudah kita diskusikan, baik itu dengan orang yang bersangkutan yang punya masalah, dengan tim kita dari sekolah yaitu guru-guru, itu baru kita bisa memutuskan. Karena memang memutuskan itu berat. Harus penuh pertimbangan, juga tentu saja kita berdoa agar kita tidak salah untuk memberi keputusan itu. Baik sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita kalau ada masalah Bun, kita selalu memanggil yang punya masalah tersebut. Atau tendik, atau murid, itu kita ajak ngomong. Kenapa sih dia melakukan itu? Apa penyebabnya? Dengan seperti itu kita pendekatan personal, itu bisa lebih terbuka. Dan beliaunya tidak malu, kan seperti itu. Tapi kalau di forum rapat itu dia malu. Tapi kita kalau pendekatan personal itu tidak. Justru kita bisa menggali istilahnya data dari beliaunya, kenapa dia berbuat seperti itu, dan kita bisa mencari untuk pemecahan solusinya sebelum kita mengadakan musyawarah dengan guru-guru. Itu yang lebih efektif. Jadi tidak semua orang diberitahu, tapi orang itu kita sendiri yang memanggil anak, atau kalau siswa ya siswa itu, tapi kalau tendik ya tendik itu yang kita panggil, sehingga orang lain belum tentu tahu kalau ada permasalahan.
baru solusinya kita diskusikan dengan orang-orang yang kita anggap bisa kita percaya. Seperti itu. Dan kalau itu siswa yang bermasalah, itu tidak harus melibatkan orang tua, kecuali anak-anak tersebut beberapa kali punya kesalahan dan berulang-ulang kali diulangi, itu baru orang tua kita libatkan. Tetapi selama anak itu bisa kita kembalikan, bisa kita didik dengan baik, sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama atau permasalahan yang sama, insya Allah anak orang tua tidak tahu. Dan anak itu masih senang dan percaya diri, karena mereka haknya dilindungi dan istilahnya merasa dia diperhatikan di sekolahnya. Seperti itu. Sama dengan tendik. Tendik juga gitu. Kalau umpamanya dia bisa diselesaikan secara personal dan kita bentuk timnya tidak terlalu banyak orang, sehingga orang itu hanya percaya ibu kepala sekolahnya lah yang menyelesaikan masalahnya dia. Dan tidak terlalu banyak orang yang tahu masalahnya. Sehingga dia percaya bahwa dirinya akan lebih mudah berubah. Dia juga tidak malu di luar sana, sehingga dia tetap bekerja dengan baik. Yang penting dia punya keinginan untuk berubah. Semua manusia itu punya kesalahan, tapi bagaimana dia mau merubah dan memperbaiki diri itu lebih baik. Baik sekali. Seperti Jadi itu. menjadi motivasi bagi yang punya itu nggih Bu nggih, Nggih, masalah nggih Bu iya, nggih. gitu. Nggih. Terus selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu seperti Enggak apa? itu. Itu memang Bu, kalau kita punya masalah terutama di tendik kita, Nggih. lah itu tantangan buat ibu. Karena apa? Kita berpikirnya juga dengan hati, karena beliaunya sudah punya keluarga. Tetapi siapa sih yang tidak punya masalah? Semua manusia hidup punya masalah. Tergantung berat kecil besarnya permasalahan itu. Yang penting dia mau berubah dan dia mau berubah sepenuhnya, tidak mengulangi lagi, itu masih kita bisa toleransi. Dan itu insya Allah kita tetap selalu memantau, karena dia sudah berjanji untuk berubah. Dan kalau dia memang selalu berubah dan dia berubah dengan baik, nah itu merupakan kebanggaan buat kita sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi manusia semakin istilahnya semakin besar pohon itu tumbuh, semakin besar tiup anginnya. Sama seperti itu. Semakin kedudukan kita semakin tinggi, semakin banyak permasalahan. Tapi tergantung kita untuk mencari solusinya bagaimana. Yang lebih baik, baik itu untuk orang lain, juga untuk lembaga. Itu yang perlu kita sikapi sebagai pemimpin. Baik sekali Bu bahwasanya berarti semakin tinggi jabatan semakin tertantang, semakin resikonya Betul. semakin besar nggih Bu nggih. Betul. Nggih. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti ini, ataukah menyelesaikan langsung di tempat, atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur, atau seperti bagaimana yang Ibu Ya jalankan? tidak Ibu, kalau permasalahan itu tidak ada jadwalnya. Di mana permasalahan itu muncul, ya hari itu juga harus kita selesaikan. Karena kalau tidak kita selesaikan, itu akan membuat masalah yang lebih besar. Jadi saat itu ada masalah, saat itu kita selesaikan. Karena semakin cepat semakin baik. Baik untuk orang tersebut maupun lembaga kita. Seperti itu. Karena zaman sekarang sudah ada mensos, itu kita harus lebih hati-hati. Semua permasalahan harus kita handle dulu. Di mana kita punya lembaga harus kita dulu yang menyelesaikan. Jangan sampai orang lain tahu. Karena apa? Kalau sudah masuk ke media sosial, itu malah lebih besar masalahnya. Gitu.
Lebih luas nggih Bu. Nggih, lebih luas. Jangkauannya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu Bu, Ibu kan hanya kepala sekolah di sini, hanya memimpin. Tentu kita punya, yaitu guru itu terutama, di mana beliaunya partner kita. Semua permasalahan yang ada di sekolah, itu memang kita bisa memutuskan, tetapi itu tidak yang terbaik. Kenapa? Karena kita punya tim. Semua kalau kita yang memutuskan sendiri, takutnya karena efeknya ke lembaga kita. Kalau kita benar tidak apa-apa, tapi kalau kita salah itu akan menimbulkan 2 kali permasalahan. Jadi tentu saja guru yang menjadi partner saya untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di lembaga. Dari semua hal yang pernah Ibu alami nggih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selama ini dari pengalaman-pengalaman Ibu mengambil keputusan? Selama saya jadi kepala sekolah sudah 9 tahun, itu alhamdulillah semuanya mesti setiap lembaga itu punya masalah. Manusia hidup pasti ada masalah. Tetapi bagaimana kita untuk menyikapi dan untuk mencari solusinya. Bukan fokus masalah, tetapi kita cepat menyelesaikan, mencari solusinya supaya semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kita tidak merugikan orang yang punya masalah, kita tidak membawa nama jelek sekolah. Karena apa? Segera kita selesaikan dengan baik. Yang penting memang manusia tidak sempurna, Mbak. Karena manusia yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia punya salah. Tetapi orang yang paling baik adalah orang yang menyadari bahwa dia bersalah dan mau merubah dengan baik. Itu yang Ibu selalu sebagai pembelajaran buat Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya, Monggo, atas sama-sama. jawaban-jawabannya. Semuanya sangat jelas sekali, Nggih. jadi saya mengerti dan menambah wawasan saya. Nggih. Terima kasih nggih Bu nggih. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan Ibu menjadi guru penggerak dan penerus kita sebagai kepala sekolah yang akan datang. Amin. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Banjarsugihan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah masa berganti. Baik, saya akan merefleksikan dari kedua wawancara yang sudah saya lakukan kepada yang pertama Kepala Sekolah SDN Manuan Wetan 4 Surabaya, dan yang kedua yaitu kepada Kepala Sekolah SDN Banjarsugihan 5 Surabaya. Dari kedua wawancara tersebut dapat saya refleksikan bahwa konsep pengambilan keputusan yaitu yang pertama mengenali nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta. Selanjutnya pengujian benar atau salah, yaitu bisa uji legal, profesional, kemudian intuisi, publikasi atau idola. Selanjutnya yaitu pengujian benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi dan selanjutnya investigasi opsi trilema. Kemudian membuat keputusan. Dan yang terakhir dilihat lagi keputusan tersebut, selanjutnya direfleksikan. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan kita